لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya hadis nomor 219. Akbarul kabair al-isyraku billah wa qatlun nafsi wa uququl walidain wa qawlu zur. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, bahwa dosa yang paling besar yang pertama menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, mempercayai ada Tuhan selain Allah, mempercayai bahwa Tuhan itu tidak satu, mempercayai bahwa Tuhan itu punya anak, punya ponakan, punya cucu. Itu termasuk syirik, menyekutukan Allah, dan itu dosa yang paling besar. Orang masih meyakini ada yang menentukan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang meyakini Nyi Roro Kidul ikut menentukan selamat dan tidaknya tanah Jawa, termasuk syirik dalam hal keyakinannya. Orang meyakini bahwa Gunung Kawi ikut menentukan orang kaya atau miskin di luar ketentuan Allah, itu termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau keyakinannya tidak salah, keyakinannya hanya kepada Allah, tapi nyatanya dia disuruh sujud kepada salib juga mau, sujud kepada patung juga mau, menyembah di hadapan patung meskipun secara zahir dia juga melakukan itu. Itu namanya juga syirik, murtad, keluar dari agama Islam, kecuali dalam kondisi terancam. Kon lek enggak gelem mlebu pura melok menyembah-nyembah tak pateni sampean. Nah, kalau dalam kondisi terancam, Quran pun membolehkan kita misalnya pura-pura ngucap yo aku Hindu, yo aku Kristen. Itu dalam kondisi terancam, menurut Quran memang enggak apa-apa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Itu Quran. Kecuali orang yang memang dipaksa mengucap kalimatul kufri, tapi hatinya sebetulnya tetap mantap di iman. Yang menjadi murtad, menjadi kafir, itu kalau memang lahir batin yang memang mengucap kafir. Dalam kondisi tidak terpaksa, orang tetap saja mau sujud kepada selain Allah. Itu yang orang menjadi syirik, menjadi kafir. Walakin mangsyaraha bil kufri sadrun, orang yang nyata-nyata menyatakan kufur. Jamaah rahimakumullah, kita Islam, ajaran Islam yang paling inti itu la ilaha illallah, yang nomor 2 Muhammadur Rasulullah. Nah, karena yang paling inti itu la ilaha illallah, ya kita hanya menyembah Allah, kita hanya meyakini yang berhak disembah Allah, kita meyakini yang maha menentukan hanya Allah, bukan hitungan pasar, bukan hitungan hari, pon wage kliwon legi. Yang paling menentukan hanya Allah, yang paling berkuasa hanya Allah. Nanti kapan kita mati yang menentukan juga hanya Allah. Tanah Jawa itu akan tetap begini atau menjadi bencana, yang menentukan juga hanya Allah. Yang bisa mentakdir, mencegah terjadinya bencana juga hanya Allah. Nyi Roro Kidul masih omok larung indas kebo sampai 1000, lek wayahe ciloko ya tetap ciloko, nek wayahe bencana ya tetap bencana. Sampeyan rabi oleh tumpang masih ngeculne pitik 10 cemane kabeh ning jembatan kali apa iku? Pakai sih kali apa ya? Amprong. Nah, lek wayahe rabimu enggak dadi ya tetap enggak dadi. Masih wis ngeculne pitik cemani 10. Itu enggak ikut menentukan. Itu loh. Nah, keyakinan kita la ilaha illallah. Pokoknya niku aja sampai
ojo sampai cacat keyakinannya. Persis 100% hanya Allah. Sak debu pun jangan dicampuri keyakinan yang itu menyangkut kemusyrikan. Terus yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Nah, orang itu kadang terindikasi syirik, terindikasi melakukan kemusyrikan. Pertama, karena orang itu terlalu takut, ilmunya kurang. Misalnya begini ya, ada suatu peristiwa yang sebetulnya peristiwa itu peristiwa alam. Allah menciptakan alam, mengkaitkan antara sabab dan akibat, sabab musabab. Ketika kondisi cuaca itu seperti ini, plus minus alam bumi itu seperti ini, dengan suhu sekian, itu nanti akan menimbulkan kilat, akan menimbulkan gluduk, akan menimbulkan beledek, kan begitu. Memang itu kehendak Allah, tapi Allah membuat itu dengan sunnatullah, yang istilah orang awam pakai hukum alam. Nah, hanya kadang-kadang karena kita nggak ngerti apa begitu-begitu itu, lek ono ngono-ngono terus kadang wong bodoh itu terlalu takut. Nek wis terlalu takut itu terus dikait-kaitkan dengan apa? Iki lho, iki wingi mulane anu. Apa? Iki enggak tepak durung disajeni, dadi wis ngene ae. Ngoten. Nah, karena dia bodoh, keilmuannya enggak ngerti, terus ditambah kemantepannya kepada Allah juga kurang, keyakinannya kepada Allah kurang. Nah, akhirnya dia melakukan sesuatu yang khurafat, melakukan sesuatu yang dari Islam enggak dibenarkan, secara akal juga enggak dibenarkan, secara ilmiah juga enggak dibenarkan. Ketika orang lain mencoba meluruskan, boro-boro alasannya ini tradisi, ini budaya, ket mbiyen mbah-mbah yo ngene iki, begitu. Dulu orang-orang kafir jahiliyah itu kalau ditegur melakukan sesuatu yang enggak benar, itu mesti boro-boro alasannya lambien mbah-mbah yang ngene. Wajadna abaana kadzalika yaf'alun. Mbah-mbah mbiyen yo ngene iki. Apa kok ndas kebo dibuak ning segara? Kan mbiyen mbah-mbah yo ngene iki. Ketika diengkelmu bazir itu, dan kalau kebo itu disembelih diniatkan untuk Nyi Roro Kidul, itu namanya apa? Nyembelih binatang karena selain Allah, dan itu menjadi bangkai, menjadi badang. Terus tindakan itu andai keyakinan sampean tetap Allah, tapi tindakannya membuang begitu, minimal tabdzir, minimal mubadzir. Lek dikandani ngono iku mbiyen mbah-mbah yo ngene. Ya, mbah niku wis sedo. Nambah wis sedo niku lek pengen nyenengne mbah, ya kirim mono Fatihah, khataman Quran, maca Quran sampai khatam dihadiahkan untuk mbah. Duwe dhuwit 5 juta, jariahno ning masjid jamek, ning panti yatim, ning pondok Gading, pondok Mergosono, niat niki jariahe mbah, niku tambah seneng mbah. Oh nyenengne mbah, damel napa niku kopi kalih apem kalih. Iki anu nak biyen mbahmu kakung iki senengane kopi karo apem karo ngene iki. Iki lek Jumat legi mulih nyawane. Ben seneng terus diwehi sandi. Napa? Diwehi sandingan ning kamare mbah biyen. Wis gak seneng ngono-ngono iku. Nggih monggo lah tetap menaruh perhatian kepada mbah yang sudah meninggal. Tetap menjalin hubungan rohani kepada mbah yang sudah meninggal. Tapi ya dengan cara yang memang itu dituntunkan oleh syariat Islam. Dan itu sebetulnya muara akhirnya la ilaha illallah. Akbarul kabair al-isyraku billah.
dosa yang paling besar itu menyekutukan Allah, yang intinya orang menyembah kepada selain Allah juga, orang meyakini ada yang berhak disembah selain Allah, orang meyakini ada yang maha sempurna selain Allah, orang meyakini ada yang maha berkehendak, ada yang maha kuasa, ada yang menentukan selamat atau tidak di luar Allah subhanahu wa ta'ala dan tanpa izin Allah. Perkara kita itu misalnya Nabi Muhammad bisa memberi syafaat dengan izin Allah, para wali bisa menolong kita dengan izin Allah, para orang-orang dekat dengan Allah dengan karomahnya bisa mendatangkan barokah, dalam arti bisa menjadi dalan datangnya barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya begitu-begitu, itu sama sekali tidak musyrik, karena tetap dengan qaid mereka bisa melakukan sesuatu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Man dalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat pertolongan kecuali dengan izin Allah. Nah, lek ngotene monggo. Cuma menyatakan dengan izin Allah itu ya sesuatu yang memang syariat Allah membolehkan. Dengan izin Allah, muga-muga anak saya lulus, belajar sing apik, kemudian maca Yasin. Ya Allah, dengan barokah bacaan Yasin, dengan izinmu juga, muga-muga anak saya lulus. Tapi lek misalnya ngobong kemenyan, ya nah, buat ndas kepu neng Nyi Roro Kidul, ya Allah, semoga dengan barokah melarung ndas kepu, dengan barokah kemenyan, dengan izinmu. Ya enggak diizinkan Allah melarung ndas kepu. Ngoten. Yang kedua, termasuk dosa paling besar ini, wa qatlun nafsi, melakukan pembunuhan, baik bunuh diri atau membunuh orang lain, membunuh orang yang sudah gede atau membunuh bayi, membunuh orang yang sudah lahir maupun membunuh orang yang belum sempat lahir, atau yang namanya aborsi. Itu dosa teramat sangat besar, yang bisa menghidupkan makhluk itu hanya Allah. Yang bisa memasukkan nyawa pada makhluk itu hanya Allah. Makanya yang berhak mewafatkan makhluk, mematikan makhluk, itu juga hanya Allah. Yang lain-lain enggak boleh. Terus kapan tempo hari ada mahasiswi yang lahir neng jeding, terus bayine di pateni, bingung, mari ngono bayine dilebokne kaleng, bekas kaleng roti, ya. Terus akhirnya konangan. Nah, napa apa rawuh pembunuhan seperti itu terjadi? Faktornya satu, adanya pergaulan bebas. Di kampus-kampus tertentu itu hanya kalau saya menilai itu kadang itu bisnis gitu loh. Jadi mengelola kampus itu di bisnis karena orientasinya bisnis, jujur atau enggak jujur, ya, ngaku atau enggak ngaku mesti ada unsur bisnisnya. Sehingga bagaimana kampus itu dibuat menarik sebegitu menariknya agar bisa mendatangkan mahasiswa-mahasiswi yang banyak. Kalaupun tempat-tempat yang agak remang-remang bisa menarik mahasiswa, gak apa-apalah di kampus itu dibuat tempat yang agak remang-remang. Kalau kira-kira pengawasan ketat terhadap pergaulan mahasiswa, nggarakno kampusnya sepi, ya mereka nggak mau mengawasi secara ketat tentang pergaulan mahasiswa. Garakne kampusnya sepi, lalek kampusnya sepi malih rugi wong ini bisnis. Terus
tidak mengontrol, tidak menasihati bagaimana sih mahasiswa itu berpakaian yang benar. Kalaupun tidak 100% Islami, tapi ojo nemen-nemen ngono lah. Masuk kadang-kadang itu kalau sampean maaf lewat ning Gang Doli Surabaya, karo lewat ning kampus tertentu, sekian persen mahasiswi kita dandanannya itu enggak patek ono bedane karo dandanan PSK ning Gang Doli itu. Yang ditonjol-tonjolkan ya balik-balik fisiknya, kemolekan tubuhnya, begitu loh. Nah, terus pergaulannya agak bebas, kurang diawasi, ya. Lantas dandanannya juga seperti itu. Nah, mereka orang yang jauh dari keluarga, kebetulan jauh dari pengawasan bapak dan ibunya. Guru, dosen atau ustadz sebagai ganti bapak ibu untuk mengawasi menasehati anak, ya enggak berfungsi 100%. Pas wis, ya. Dalam umur kuat-kuatnya syahwat, adoh pengawasan wong tua, kemudian guru, dosen atau ustadz juga kebetulan agak longgar, ya benar-benar longgar, bukan agak longgar. Plus dikondisikan situasinya memang agak bebas, plus dipameri klambi cekak-cekak. Lah sapa? Wong kucing gering ae ditungtungi gerih sik nyaut ana pepes dibuka-buka kucing gering lho sik gelem. Nek kucing gering apa maneh kucing apa? Kucing waras. Ngoten lho para rawuh. Akhirnya terjadilah yang namanya perzinaan, hubungan di luar nikah. Nah, kalau sudah hubungan di luar nikah, dosa mesti dosa besar. Tapi ada beberapa kemungkinan. Ada kemungkinan si laki-lakinya yang mahasiswa kakak kelas itu bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab secara donya di nikah. Tapi akhiratnya tetap enggak bertanggung jawab. Wong nyatanya sampai dihubungi zina di luar nikah, gitu loh. Ya, terus biasanya kalau yang laki-laki bertanggung jawab mau menikahi, maka sing wedok wis trimo, ya enggak melakukan hal-hal yang macam-macam. Tapi ketika yang laki-laki enggak bertanggung jawab, dan itu lebih besar. Dari sekian banyak laki-laki atau mahasiswa atau remaja yang berhubungan di luar nikah, terus kemudian bertanggung jawab, itu kan hanya 1-2. Sekian persen ya lari. Dan nanti kalau dibawa ke pengadilan, gampang saja mereka mungkir. Mana buktinya? Sing wedoki lek ono, lek mari zine ono buktine wong wetenge. Wetenge bunting gitu. Nah sing lanang ora ana buktine, antarane Joko dengan yang sudah tidak Joko, yang sudah pernah hubungan kan ya padha ae ora ana bedane. Sehingga balik-balik diajukan ke pengadilan, sing lanang sulit dijerat karena memang gak ana bukti. Itu loh. Ketika yang laki-laki enggak tanggung jawab, itu kadang-kadang yang perempuan ya sampai bunuh diri, atau sampai itu mencekik anaknya, atau aborsi. Orang, anak-anak kita ketika dikandani guru, dikandani wong tua, ojo ngono nak, alasannya apa? Hak asasi, ini HAM, ini demokrasi, mau gendaan atau enggak kan hak saya. Mau sampai hubungan di luar nikah apa enggak kan hak saya. Ngapain sampean ngurus-ngurus saya? Ini privasi saya. Nah, alasannya seperti itu. Setahu saya hak asasi itu diangkat, didengung-dengungkan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia, untuk membebaskan manusia dari keterpurukan, gitu. Dari yang biadab menjadi beradab, dari yang tidak pri kemanusiaan menjadi lebih berkemanusiaan.
Makanya HAM perlu diangkat biar nggak ada penindasan dan sebagainya. Tapi kalau pada akhirnya dengan berkedok HAM terus terjadi pergaulan bebas, dengan berkedok HAM kemudian terjadi aborsi, dengan berkedok HAM kemudian terjadi mencekik bayi, itu kan HAM yang menyesatkan. HAM, hak asasi manusia, mestinya mengangkat harkat martabat manusia, tapi ini gara-gara berkedok HAM membunuh manusia, berkedok HAM membunuh bayi, berkedok HAM mengaborsi janin. Ini kan apa? Ya bukan HAM itu, wong nah akhirnya membunuh orang, gitu. Jadi sekali lagi, dosa yang paling besar itu termasuk melakukan pembunuhan, aborsi, itu dosa besar. Membunuh bayi dosa besar. Terus pembunuhan itu juga terjadi karena kita terlalu awam, imannya nggak pati kuat, terus eling akhirate kurang, benar-benar menyadari yang baik akan dibalas Allah, yang tidak baik akan dibalas Allah, ada surga, ada neraka, kesadaran ke sana juga kurang, plus ngamuan, gampang emosi. Nah, ini biasanya di kalangan masyarakat yang punya ciri seperti itu, wis goblok, nggak pakai gelem ngaji, ngawur, gampang ngamuan, itu gampang terjadi pembunuhan. Ono masalah didik nih pateni, mantan pacare diradu wong nih terus gak terima pateni, bojone wis pegatan gat lho. Mari ngono iddah entek diradu wong liya ya sik cemburu pateni. Orang atau lingkungan masyarakat yang gampang emosi, gampang ngamuan, plus rodok goblok pisan, ya. Plus nggak patek gelem sholat, plus gak zikir, itu nggak ada pengendali sudah, mudah sekali mengalirkan darah itu gampang, koyok getih kan apa-apa nih mateni wong ini koyok biasa, malah kadang-kadang itu menjadi ukuran kebanggaan. Oh, aku mateni wong 15 sih, wong itu dosa besar, tidak dibangga-banggakan jarine wis mateni wong 15. Nggih, jangan sampai lah. Nah, untuk mengurangi itu, mencegah itu, saya kira mengendalikan diri itu penting. Nah, insya Allah kita akan sedikit lebih sabar, bisa mengendalikan diri kalau ibadah itu beres, sholat 5 waktu itu beres. Kemudian kumpulan kita, ya, sering-seringlah kita itu dekat kepada ulama-ulama yang santun, sopan, sabar. Insya Allah jamaah yang lebih sering sowan ke Gading, yang lebih sering dekat Habib Soleh, dekat Habib Bakir, itu lumayan lebih bisa mengendalikan diri lah daripada masyarakat awam yang enggak pernah ke sana, ikut-ikut zikir yang enggak pernah, sowan Gading yang enggak pernah. Ini ngamuan pisan, salate bolong-bolong, wis engko kena problem didik wis bojone dipateni. Niku jadi salate beres, insyaallah ati niki padhang, mboten ngamuan. Zikire ditambahi, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Kelawan zikir manah niku saged anteng, tenang, mboten emosian, ngoten. Terus pergaulan juga bergaul dengan orang-orang yang memang sabar, santun, bisa mengendalikan diri, ngoten. Tentu ilmu nggih tambahi. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3 yang termasuk dosa besar wa uququl walidain. Wani karo wong tuwa, ngelarani wong tuwa, menentang wong tuwa. Yang keempat wa qaulu zur, ucapan palsu, kesaksian palsu, membuat laporan palsu,
membuat data fiktif, macam-macam. Perusahaan, kantor, atau apalah ya, lembaga-lembaga membuat pembukuan ganda yang akan dilaporkan ke KPK, BPK yang ini. Tapi yang untuk intern yang ini. Niku semuanya qauluz zur. Niku semuanya termasuk kesaksian palsu, ucapan palsu, laporan palsu, baik secara lisan maupun tulisan. Atau kadang-kadang kepalsuan itu ditunjukkan dalam penampilan. Nggih. Seorang itu sebetulnya neng masjid iki kate nyolong sandal, kate nyopet. Tapi penampilane ngungkuli imame. Serbanan yo mantep, cobaan yo mantep, salam istighfar ben ketemu wong nung mantep. Assalamualaikum, astagfirullah, alhamdulillah, masya Allah. Penampilannya ngejos, jeketek, tibae nyopet, tibae nyolong sandal, tibae maling, nang kampung ketorone api, masya Allah. Tiba ada yang diincar, ono wong bojone wayu diincar, terus diselingkuhi. Tapi awal-awal masuk neng kampung kono, oke, penampilannya mantep, ngoten. Niku jenenge nggih goroh to. Goroh dalam menampilkan diri, yang mana pakaiannya, sikapnya, penampilannya tidak menggambarkan jiwa yang asli, tidak menggambarkan niat kepribadiannya yang asli. Niku nggih goro ngenten. Insyaallah nggih kados panjenengan ini pun bener. Jadi kula panjenengan sebagai orang awam nggih biasa-biasalah bersikap niku. Ojo kok ben ketemu wong alhamdulillah, masyaallah, alhamdulillah, subhanallah. Wis kaya tawab ngono. Tibake salate bolong-bolong, ini ngapusi ngene para rawuh. Goro. Dosa gedhe lho ngene, dosa gedhe. Ngapusi Gusti Allah, ngapusi wong mukmin, tapi sakjane itu juga mencelakakan diri sendiri. Tipuan itu akhirnya menimpa diri sendiri. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhta'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka berusaha bujuki Gusti Allah, ngapusi Gusti Allah, tapi sejatine niku ya ngapusi awake dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekawan nih dosa sing paling gede, syirik, musyrik. Dan kalau sampean keluar dari agama Islam, masuk agama lain, itu mesti musyrike wis. Ayo golek ono ajaran di luar Islam yang tidak musyrik. Ajaran di luar Islam sing nyembah Gusti Allah tok. Liyane ora gak ono. Ono sing pangerane loro, ono sing pangerane telu, ono sing pangerane akeh wis. Jadi larangan untuk syirik itu sekalian juga larangan keluar dari agama Islam. Karena metu teko Islam ya syirik. Neng kejawen ku ya animisme ya syirik pisan. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Aksiru minas salati alayya fi yaumil jumu'ah wa lailatil jumu'ah. Perbanyaklah bacaan sholawat padaku, kata Nabi, di hari Jum'ah ataupun malam Jum'ah. Niki para rawuh, sholawatan dina Jum'ah, malam Jum'ah itu memang diperintah Kanjeng Nabi. Gitu loh. Tradisi yang sudah dibangun oleh ulama, arek remaja-remaja ben malam Jum'ah dijak sholawatan, itu memang tradisi berdasarkan hadisnya Kanjeng Nabi.
Hanya entah karena apalah saya nggak tahu, ada sebagian umat Islam yang nggak seneng itu, menganggap solawatan ini dadak ngenteni malam Jumat barangi lapo. Tapi di luar malam Jumat pun ternyata juga nggak solawatan, ngeten. Kok nggak seneng ngeten dengan tradisi solawatan dino Jumat, malam Jumat. Nah, pulau panjenengan tetap mawon derek para ulama. Yang ulama-ulama kita sesuai dengan hadis membiasakan remaja-remaja diajak sholawatan dino Jum'ah ataupun malam Jum'ah. Di luar itu dilakoni barang ya monggo. Tapi khusus untuk dino Jum'ah itu memang ada perintah, ada hadis. Aktsiru minas sholati alayya fi yaumil Jum'ah wa lailatil Jum'ah. Nah, sing kula suwun kersane anak-anak remaja kita itu enggak ucul neng dalan. Kan lek ucul neng dalan wis dadi pang, rambutnya pirang, kupinge bolong, irunge tindian, pergaulan bebas, asrop, ngoten lek teng dalan. Monggo lah kita yang sepuh itu mungkin ya RT itu sepuh, RW itu ya sepuh, tokoh masyarakat lokal itu ya sesepuh, wong tuane ya sepuh, kiai di situ ya orang sepuh namanya, Pak Lurah di situ namanya juga orang sepuh, orang yang kebetulan diamanati bondo akeh di lingkungan RW itu juga sepuh. Kita yang sepuh dari pejabat, dari tokoh masyarakat, dari ustadz, dari orang kaya, juga orang tuanya anak-anak itu sendiri, gimana lah membuatkan wadah untuk anak-anak. Rek malam Jumatan, malam Jumat burdahan. Rek malam Jumat yasinan karo dibaan. Terus mungkin napa mangane, jajane nggih diopeni sing tuwek-tuwek niki. Gawe arisan rek. Arisane piro sih 10.000-an tak sangoni. Ngenten cek lari-lari niku semangat nggih didukung kalih sing sepuh niki. Digawene wadah jamaah tahlil, digawene wadah jamaah yasinan, digawene wadah jamaah tibaan, terbangan atau apalah sholawatan untuk memenuhi perintah Kanjeng Nabi niki. Terus kersane anak-anak niki mboten liar, mboten ucul. Ten RT kula ten pondok nggih wonten sholawatan. Terus alhamdulillah sampun bangun langgar. Saking pondok kula kira-kira jarake enten 100 meter, dateng mriku nggih diwontenaken tibaan malih kangge remaja RT mriku. Menten cek mboten ucul niku. Bismillahirrahmanirrahim. Faman fa'ala dzalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa memperbanyak sholawat malam Jum'ah atau dina Jum'ah, pasti aku beri syafaat di hari kiamat. Rawahul Baihaqi, hadis riwayat Imam Baihaqi. Terakhir, aktsiru minas salati alayya fa inna salatakum alayya maghfiratun lidzunubikum. Perbanyaklah bersolawat padaku. Nggih, perbanyaklah bersolawat padaku. Alhamdulillah nggih, sakniki ini solawat pun memasyarakat ngoten. Wonten sing dimotori oleh Gus Him, Pendem dan kiai-kiai lain bareng-bareng di situ. Jumlahnya 1000 lebih. Ten Bangil wonten sing dimotori Habib Umar. Nggih. Niku di samping zikir-zikir lain juga sholawatan. Terus kalau rumiyin dimotori almarhum almaghfurlah Romo Yai Rori Surabaya dengan majelis al-khidmahnya yang mungkin seluruh Nusantara plus Thailand, Australia, Malaysia dan lain-lain jumlahnya 2 juta lebih nih jamaahnya. Alhamdulillah. Ben kumpul-kumpul ya zikir Quran plus sholawat ditutup donga plus ono silaturahim
plus ono ilmu, nasihat, plus yakul, mangan. Enak. Ngeten. Terus para habaib Malang di mana-mana juga biasanya sholawatan Maulid Habsyi, Simtudurur. Nggih, opo lah. Sholawat manapun pokoknya sholawat. Terus napa kulone mergani napa? Badulan ya Abdurrahman Mesir niku rutin sholawat naria 4.000 berapa kali nih. Monggo lah. Sing penting kata-kata sholawat. Arek nom-noman tidak dibaan. Perbanyaklah sholawat padaku. Dengan bersolawat maka dosa-dosamu diampuni Allah. Plus syafaat, plus barokah, plus yang lain-lain. Dengan bersolawat dosa kita diampuni Allah. Watlubu ilayya ad-darajata wal wasilah. Mintakan kepada Allah derajat yang tinggi dan wasilah untuk saya. Mari adzan itu ngene ngoten. Ya napa? Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah. Kan ngoten. Niku nggih sesuai dengan perintah ini. Mintakan, doakan kepada Allah derajat yang tinggi dan wasilah untuk saya. Kalau saya sudah diperkenankan menjadi wasilah oleh Allah, kata Nabi, fa inna wasilati 'inda rabbi syafa'atun lakum. Kalau saya telah diizinkan menjadi wasilah, itu artinya saya diberi izin memberi syafaat pada kalian semua di hari kiamat. Rawahu Ibnu Asakir, hadis riwayat Imam Ibnu Asakir. Niki para jamaah, kita jauhi betul kemusyrikan, kita murnikan tauhid kita murnikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lajeng terus aja sampai membunuh, nggih, dalam bentuk apapun termasuk membunuh janin, jangan. Sampeyan anak wis 15 dadak bojone menteng maneh, alhamdulillah. Aja wedi gak mangan. Anak tiyang dadak anak wis 3 bojone menteng maneh diuring-uring kon goblok. Terus akhirnya diaborsi. Jo haram. Lajeng wani karo wong tuwa. Terus dosa gedhe maneh mengucap palsu, kesaksian palsu, laporan palsu, wis pokoke serba palsu. Ya Hannu. Napa ya Hannu? Penampilane koyo yo wis mantep. Njeketek tibae. Niku ya Hannu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dina Jumat, malam Jumat kita remaja-remaja kita monggo dihidupkan kembali sholawatan. Kalaupun perlu sego yo sampean wae sego arek-arek niku cek sergap sholawatan. Ingkang terakhir tirose Kanjeng Nabi, kathah sholawat niku dosane di ngapura. Terus nanti di akhirat kita diberi syafaat. Al-Fatihah.